Halo Sobat Statistik, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam melakukan regresi linier sederhana dan beserta uji asumsinya dengan menggunakan software R. Software yang saya gunakan adalah RStudio karena tampilannya itu lebih user friendly ya, istilahnya lebih enak dilihat dibandingkan dengan software R aslinya. Nah, karena kita sudah menggunakan software ini, maka masih ada beberapa variabel dan data yang tersimpan di environment-nya seperti ini ya tampilannya. Nah, ini bisa kita bersihkan terlebih dahulu dengan perintah sebagai berikut, rm terus sama dengan ls. Nah, run. Nah, environment-nya sudah bersih ya. Dan di sini untuk konsolnya bisa kita bersihkan juga dengan mengeklik icon ini. Kemudian kita persiapkan dulu datanya. Baik. Oke. Kita beri nama data kita adalah my data sama dengan .csv. Nah, nama filenya ya, karena saya menyimpannya di folder ini, tuliskan nama folder direktorinya. Nah, saya menyimpan filenya di sini, kemudian kita tulis separatornya adalah dengan titik koma. Oke, kita run. Nah, data sudah terbaca di sini. Kita klik bagaimana pola datanya. Datanya terdiri dari 4 variabel. Yang pertama adalah kabupaten kota. Ini kabupaten kota di Jawa Timur. Indeks pembangunan manusia, proporsi penduduk miskin, dan nilai PDRB-nya. Oke, nah sebelum melakukan analisis, kita bisa memberi nama terlebih dahulu variabelnya. Persiapan data. Nah, untuk variabel Y-nya misalnya kita akan meregresikan PDRB ya. Berarti Y adalah data, my data ya, my data. Nah, variabelnya apa? PDRB. Data dolar PDRB. Oke, kita run. Jadi nilai Y kita ini sudah hanya terdiri dari variabel PDRB. Nah, ini ya. Kemudian X1 ya. X1 my data dolar, misalnya kita mau indeks pembangunan manusia terlebih dahulu, kemudian kita run coba. X2-nya adalah my data proporsi penduduk miskin. Oke, kita run. Nah, kita sudah memiliki variabel Y, X1 dan X2. Kenapa saya membuat variabel ini? Karena tadi di my data kita itu terdiri dari 4 variabel ya, teman-teman ya. Nih, kabupaten kota, IPM, dan proporsi penduduk miskin. Jika kita tidak mendefinisikan, nanti kalau kita meregresikannya itu bisa jadi kabupaten kota bisa terbaca sebagai X. Lanjut. Nah, untuk melakukan regresi, membentuk model ya, membentuk model. Nah, kita harus memanggil package lmtest. lmtest ini adalah package untuk regresi linier ya. Nah, kita beri nama model regresi kita misalnya model 1. Model 1 adalah LM di mana Y kita regresikan dengan X1. Dengan datanya adalah ada di my data. Oke, kita run. Nah, hasilnya kita bisa cek di summary model 1. Nah, ini outputnya ya. Output yang pertama adalah output residual, terdiri dari minimumnya berapa, residualnya dan maksimumnya berapa, kemudian kuartil dan mediannya. Nah, kemudian untuk uji simultan kita bisa lihat di F statistik ini ya teman-teman ya.
di output ini didapatkan F statistiknya adalah 7,33 dengan degree of freedom-nya 1 dan 36. P-value-nya 0,001 atau kurang dari alfa 0,05. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% terbukti bahwa secara simultan nilai X1, variabel X1 itu mempengaruhi variabel Y kita. Nah, karena dia hanya regresi linear sederhana, maka untuk uji F statistik ini sebenarnya akan menghasilkan kesimpulan yang sama dengan output yang koefisien atau uji parsialnya. Ini adalah uji parsialnya ya. Interceptnya bernilai minus 497.932 dan X1-nya adalah 7818 dengan P-value-nya sebesar 0,0103 dengan bintang 1, artinya dia tingkat signifikan pada level sekian. Jadi baik secara simultan maupun secara parsial terbukti bahwa X1 kita yaitu indeks pembangunan manusia mempengaruhi secara signifikan variabel PDRB di Jawa Timur. Nah, kemudian nilai adjusted R-square-nya adalah 0,1461, artinya indeks pembangunan manusia mampu menjelaskan keragaman dari variabel PDRB sebesar 14,61%. Nah, kemudian bagaimana sih uji asumsinya? Nah, di model, kita uji asumsi ya, uji asumsi. Kita kan sudah memiliki model 1. Nah, di model 1, di program R ini, itu sudah memiliki variabel-variabel ikutannya. Contohnya ya, ini misalnya kita beri nama error ini. Kita panggil modelnya model 1 $. Nah, ini variabel-variabel yang terdapat di model 1. Ada koefisien, residual, fx, rank, fit value. Fit value ini adalah y hat ya, kemudian degree of freedom dan lain-lain. Nah, kita membutuhkan model 1 residual. Jadi error dari model 1 itu berapa? Kita beri nama variabelnya error. Nah, bisa kita print dengan blok kemudian klik error. Karena dalam regresi linear itu kan yang dilakukan pengujian itu errornya ya teman-teman. Nah, kemudian kita uji normalitas, uji kenormalan. Jadi, residual. Kita panggil dulu package-nya, package norm test ya. Norm test. Norm test. Oke. Nah, kemudian ada pengujian Lilly. Nah, Lilly test. Lilly test ini sama dengan Kolmogorov-Smirnov ya, teman-teman. Nah, kemudian X-nya itu apa? X-nya itu adalah error. Run. Hasilnya dari uji Kolmogorov-Smirnov atau normality test didapatkan p-value-nya 0,009383 atau lebih kecil dari 0,05. Artinya tolak H0. H0 untuk uji kenormalan itu adalah data berdistribusi normal. Jadi untuk hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Data tidak berdistribusi normal ya. Jadi asumsi kenormalannya terlanggar. Sebenarnya ada juga pengujian lain yaitu Anderson-Darling AD test ya, Anderson-Darling test, kemudian error. Kita coba hasilnya. Hasilnya juga p-value-nya sangat kecil sekali, artinya kesimpulannya itu sejalan dengan hasil Kolmogorov-Smirnov. Data tidak berdistribusi normal atau error ya ini ya, bukan data, maaf. Error dari hasil model kita itu tidak berdistribusi normal. Sehingga asumsi kenormalan terlanggar atau tidak terpenuhi. Kemudian asumsi berikutnya adalah asumsi non autokorelasi. Uji non korelasi. Nah, apakah data yang tidak memiliki unsur waktu atau time series dilakukan juga pengujian autokorelasinya? Tentu saja diuji karena bisa jadi antar observasi dia memiliki korelasi.
Jadi non autokorelasi ini tetap dilakukan pengujiannya meskipun data tidak mengandung unsur waktu ya. Untuk pengujian non autokorelasi kita dapat menggunakan Durbin Watson Test dengan library-nya. Kita panggil dulu library yaitu CAR. Oke. Nah, kemudian Durbin Watson Test ini modelnya ya, modelnya kita ganti model 1, model yang kita miliki. Nah, ini keluar hasilnya. P-value-nya 0,078, ini lebih besar dari 0,05, artinya gagal untuk menolak H0, di mana hipotesis alternatifnya itu rho tidak sama dengan 0, atau hipotesis 0-nya adalah tidak terjadi autokorelasi dalam error ini, dalam model, sehingga dapat disimpulkan asumsi non-autokorelasi terpenuhi. Jika kita menggunakan SPSS atau Minitab, kita hanya diberikan nilai Durbin Watson-nya dan kita melakukan pengujiannya berdasarkan nilai Durbin Watson tersebut apa. Dan kita lihat di tabel Durbin Watson, kita bandingkan dengan nilai DL dan DU-nya. Kemudian asumsi yang ketiga adalah uji independensi. Atau kehomogenan ya, kehomogenan. Uji kehomogenan. Uji identik maksud saya. Identik. Dengan menggunakan uji Glaser. Nah, dengan menggunakan uji Glaser, kita perlu melakukan pemutlakan nilai residual, sehingga absolut dari error ya, itu akan sama dengan absolut dari tadi nilai variabel error kita error ya, error. Oke. Nah, ini sudah menjadi absolutnya ya. Tadi errornya kan ada negatif nih, negatif 18.942, setelah kita absolutkan sudah menjadi positif. Kemudian kita regresikan absolut ini jadi uji identik dengan menggunakan fungsi regresi, kita regresikan error dengan X1. Jadi kita hanya perlu mengganti X kita. Kita hanya perlu mengganti Y kita dengan absolute error dan X-nya tetap. Kita run. Nah, kemudian summary dari uji identik. Nah, kita hanya perlu untuk melihat output yang di sini, yang di koefisien. Jika X1-nya itu signifikan, maka berarti terjadi keheterogenan dalam model kita, sehingga asumsi kehomogenan tidak terpenuhi. Jadi harapannya kita gagal tolak H0 ya, teman-teman. Sehingga di sini kita dapat mengambil kesimpulan asumsi identik terlanggar. Kemudian yang terakhir itu adalah uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini sebenarnya adalah pengujian yang dilakukan untuk mengecek apakah ada hubungan antar variabel bebas kita. Di sini kita hanya memiliki satu variabel bebas ya teman-teman, sehingga sebenarnya tidak perlu dilakukan uji multikolinearitas juga tidak apa-apa. Cuman untuk membuktikannya kita lakukan saja VIF. Nah, kemudian apa variabelnya, yaitu modelnya model 1. VIF dari model 1 kita run. Nah, akan muncul warning atau error seperti ini. Artinya VIF hanya dapat dihitung ketika model itu minimal terdiri dari 2 variabel bebas. Nah, karena model pertama kita tidak terdiri dari 2 variabel bebas, maka VIF-nya tidak dapat dicari. Nah, kalau misalnya kita ingin mencari variabel bebas, kita tambahkan saja di model 1 kita. Contohnya seolah-olah kita melakukan regresi berganda ya, X1 plus X2. Kita run. Nah, VF model 1 akan
mengeluarkan hasilnya. Nih, ketika model kita terdiri dari 2 variabel, maka VIF-nya akan dihitung seperti ini ya, 2,88327. Beberapa buku memiliki standar yang berbeda untuk menentukan apakah dia terjadi multicall atau tidak. Untuk buku di John Netter itu standar multikolinearitasnya adalah di atas 10. Jadi ketika nilai VIF-nya kurang dari 10, asumsi non-multikolinearitas terpenuhi, sehingga model regresi dapat dipakai seperti itu. Baik, sudah paham ya teman-teman? Jika ada pertanyaan atau ingin request mau melakukan analisis apa atau ingin mengeran di software mana, silakan tulis di komen ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.